Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tanzilur rahamat wa bi iktida' bi nabiyhi huwa afdalul gurubat muwassila ila rabbil bariyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi muddal layali wal ayyami wa suhuri bila adad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan ya'dilu jami'u salawat ahli mahabbatik. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salaman ta'dilu salamuhum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini membacakan selawat, membacakan pujian kepada Nabi Muhammad. Karena dengan menyebut nama Allah, Allah turunkan rahmat. Dengan berzikir kepada Allah, Allah turunkan ketenangan di dalam jiwa. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah akan Allah turunkan ketenangan di dalam jiwa manusia. Ketenangan ternyata bukan dari memiliki harta yang banyak. Ketenangan bukan karena memiliki pakaian yang bagus. Ketenangan bukan memiliki apapun. Ketenangan hanya dengan berzikir kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menjadikan tempat kembalinya hanya kepadanya. Kalau kita ingin dapatkan segala macam ketenangan dalam hidup, kembalikan diri kita kepada sang pemilik diri, yaitu Allah. Dengan berzikir kepada Allah, dengan selalu menyebut nama Allah, dengan selalu mengingat nama Allah, mengagungkan, mengesahkan Allah, mengkultuskan Allah dalam keseharian kita, maka akan enteng terasa hidupnya. Beban seberat apapun akan menjadi ringan. Tapi segala orang yang tidak punya Allah, memiliki apapun fasilitas yang ada akan digunakan untuk menjauhkan diri dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita patut syukuri hal tersebut agar Allah tambah. Kalau kita nggak bersyukur dengan hal yang kecil, Allah jahat. Allah jangan suudzon sama Allah, jangan suudzon haram. Jangan suudzon karena Allah inda dzannil abdi, apalagi pas mau meninggal kita dalam keadaan suudzon, maka kita dapatkan apa yang kita prasangkakan. Kalau kita berprasangka Allah baik, Allah rahmat, Allah ghafur rahim, manusia tidak luput dari kesalahan manusia. Namun bukan berarti kita harus berbuat salah terus, tidak juga. Halaman 8 dulu. Halaman 8 dulu. Ya? Jadi jangan selalu Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur dengan jalan apa? Dengan jalan apa? Mengucapkan syukur dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah, diberikan waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, waktu yang dikasih sama Allah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita habiskan waktu kita habis percuma. Masa muda betul, ada masa muda, tapi jangan habiskan masa muda. Halaman 10 maaf dulu. Masa muda jangan dihabiskan dengan percuma. Masa muda habiskan dengan hal ketaatan. Karena sungguh beruntung orang yang masa mudanya dihabiskan dengan menuntut ilmu, masa mudanya dihabiskan dengan berzikir. Kalau udah tua, ada dalam riwayat yang lain Rasulullah hadis ya, taat dari seorang tua Allah sukai, tapi ketaatan dari anak muda jauh lebih disukai. Makanya sampai ada di salah satu siapa alladzi yuzilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah di hari tiada naungan, tiada bayangan, tiada atap, tiada tenda. Karena di hari itu diperlukan, di saat itu sangat diperlukan. Kenapa? Matahari 1 jengkal di atas kepala. Saat hari persidangan kelak, matahari hanya ada 1 jengkal di atas kepala kita. Bayangkan, kalau kita nggak punya naungan, berapa panas ya? Dalam riwayat sampai orang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ya? Jangan anggap penting yaumul hisab ya. Yaumul hisab belum neraka nih, baru dihisab saat hisab. Satu yang dapat naungan dari naungan Allah di antara 7 kelompok itu siapa? Sahabun. Seorang pemuda qalbuhu yata'allaq bil masajid. Maksudnya masjid tempat ilmu, tempat salat, tempat dia mengerjakan ketaatan kepada Allah. Hati anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid, dengan majelis. Nah, jadi alhamdulillah kalau masih muda hati kita senang ngaji, senang majelis, itu luar biasa. Kita patut syukuri.
Karena kenapa banyak orang yang salah jalan sampai tua, yang nggak tahu arah hidupnya kemana, ketipu sama hidup di dunia. Padahal Al-Qurannya udah jelas. Al-Qurannya udah jelas, man. Udah jelas Al-Quran. Ashabul yamin siapa, ashabul shimal siapa, kita tahu. Siapa kan? Udah jelas. Kurang jelas. Ashabul shimal siapa tahu kan dia? Siapa? Orang yang melalaikan Allah, yang sibuk sama urusan dunia. Padahal Allah udah janjikan apa? Kehidupan akhir. Emang kita kekal di sini? Ada yang bisa jamin kita kekal di dunia? Lantas kita gadaikan sesuatu yang sementara untuk sesuatu yang kekal. Jangan, sayang. Jangan kita gadaikan. Namanya kita gadaikan itu untuk sesuatu yang lebih berharga. Jadi jangan kita gadaikan apa yang kita kesempatan di dunia ini hanya betul. Lantas nasib bukan minat dunia. Jangan kalian lupakan nasib kalian di dunia. Maksudnya jangan lupakan apa? Bukan berarti kita terus manfaatkan senang-senang aja lupa amal enggak. Jangan kalian lupakan mereka yang paling taat di ini dunia, mereka yang paling banyak ujian di ini dunia, mereka yang paling banyak bersabar di ini dunia, mereka yang paling banyak bersyukur di ini dunia, mereka yang paling banyak taat di ini dunia, mereka yang paling banyak sholat di ini dunia, kelak mendapatkan kedudukan yang istimewa di mata Allah. Balasan yang setimpal. Siapa yang paling sabar? Nabi Muhammad. Siapa yang paling taat ibadahnya? Nabi Muhammad. Siapa yang paling bersyukur? Nabi Muhammad. Siapa yang paling ridha sama Allah? Nabi Muhammad. Sampai Allah bertanya balik, "Fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ya Muhammad." Apa yang dapat aku berikan kepadamu wahai Muhammad sehingga kau meridhoiku, kata Allah. "Fala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Wajib. Kita kalau udah cinta sama anak kita karena dia sangat baik, mau apa nak? Biar dia senang sama kita. Begitu, kita kalau udah cinta sama kita, punya anak tanya. Kalau anak kita anak yang taat, anak yang nurut, anak yang soleh, anak yang segala macam, dia ngasih kita kebanggaan, ngasih kita kesenangan. Jadi kita tanya, mau apa nak ya? Baik kau senang sama apa? Sama Allah begitu. Kita sayangnya berapa? Ketimbang sayangnya Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang dapat aku berikan kepadamu ya Muhammad hingga kau ridha kepadaku? Allah yang tanya. Allah yang tanya. Gak pernah Nabi lain ditanya. Kita gak akan bandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Tapi kita jelas tahu Nabi Muhammad yang paling unggul di atas Nabi yang lain. Semua mukjizat yang dimiliki Nabi-Nabi lain dimiliki Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa dapat ngetok pakai tongkatnya keluar 12 mata air. Mana yang lebih hebat dari jemari-jemari yang mengeluarkan air yang sangat manis yang tidak ada habis. Jikalau Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, mana yang lebih hebat Nabi Muhammad? Bahkan binatang yang udah mati masih bisa berbicara sama dia. Daging yang udah digoreng, dipanggang habis, masih bisa bicara Nabi Muhammad. Mau diracun jangan makan apa. Pohon bisa bicara sama Nabi Muhammad, jisin nahal bisa berbicara. Kita beruntung punya Nabi yang terbaik jadi umat. Ini patut disyukuri dengan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dengan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Jangan tergoda sama ini dunia. Jelas, kita tahu Al-Quran ngingetin kita berapa kali. Jangan tergoda ini dunia. Berapa kali? Banyak. Dalam keadaan banyak. Kalau sahabat bisa bismillahirrahmanirrahim ala. Apa? Ayat Al-Quran. Al-khair laka minal al-khair laka minal ula. Bismillahirrahmanirrahim. Darul akhirat jauh lebih baik daripada inna dunya la'bun wa lahwun wa zinatun tafahurun bainakum fil amwali wal aulad. Tahu dunia cuma tempat main-main, jangan dianggap serius. Dunia ini cuma main-main, ngapain kita anggap serius? Akhirat tempat kekal, baru serius. Saat sholat kita harus serius. Saat sholat kita harus fokus. Saat sholat kita harus tumakninah, harus tenang. Jangan dibalik kita dunia, kita fokus, sholat kita nggak fokus. Manusia itu saat alim kita nggak fokus, saat berhadapan mau, saat urusan dunia kita rapat, meeting, wah orang-orang yang meeting sampai sinting, orang yang meeting sampai sinting, karena kebanyakan meeting sampai sinting, sampai salah milih pemimpin, gini karena sinting, orang sinting. Kenapa? Kebanyakan meeting, lupa sholat, lupa segala macam, lupa kewajibannya, Allah putar akhirnya. Udah jelas. Hadis jelas. Hadis qudsi, siapa yang sembah ini dunia, yang berkhidmat sama ini dunia diperintahkan sama Allah, ya dunia putar dia jadi pembantumu. Bikin dia capek sampai dia lupa kalau dia seakan-akan bakal hidup selamanya di ini dunia. Diputar, hari-harinya berlalu tanpa dia ingat sama Allah. Cuman sibuk ngurusin dunia. Lupa dia urusan dia sama Allah bagaimana? Hubungan dia sama Allah bagaimana? Hubungan dia dengan Nabi Muhammad bagaimana? Enggak pernah dikoreksi dirinya bagaimana, sejauh mana aku dengan Nabi Muhammad.
Bagaimana kedekatanku dengan Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad yang katanya wajahnya lebih terang dari matahari, lebih tampan dari, lebih ayu, lebih tampan dari rembulan? Mana kita nggak kelihatan ini? Kenapa kita nggak kelihatan? Apa yang menyebabkan kita nggak kelihatan? Apa yang menyebabkan kita terhalangi? Apa yang menyebabkan kita terhijab? Kita periksa. Kita periksa, harus kita periksa. Jangan kita nggak periksa. Kita ikutin jalan para asbab. Kita ikutin jalan para leluhur. Jalan orang-orang tua terdahulu. Ya? Gimana cara mereka? Jaga mereka punya pandangan. Jaga mereka punya pendengaran. Jaga mereka punya. Karena dua panca indera ini yang akan mengganggu hati, kata Imam Haddad. Mata sama telinga. Itu apa yang kita keluarkan tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Mulut akan berbicara atas apa yang kita lihat atau informasi yang kita dapatkan dari telinga. Makanya kita Imam Haddad, kalau kalian mau nata hati, nah jaga mata kita jaga, telinga kita jaga, kita jaga. Makanya dalam kitab apa tadi Al-Wasa ya, satu orang bertanya sama Abdal, sama wali Allah yang bermagum Abdal, bagaimana cara untuk selalu mendekatkan diri sama Allah? Dia bilang jangan kumpul sama manusia, jangan melihat orang, nggak bisa. Dibilang orang ada di tengah kita. Yaudah jangan dengar pembicaraan mereka, nggak bisa. Gimana nggak dengar pembicaraan mereka? Mereka ada di tengah-tengah kami. Yaudah jangan bermuamalah, karena muamalah, kenapa nggak boleh ngelihat? Karena ngelihat mereka kegelapan. Jangan dengerin, kenapa? Karena dapat menyebabkan hati menjadi hitam. Kata Imam Haddad Qaswah. Jangan bermuamalah dengan mereka, jangan berhubungan. Nggak mungkin nggak berhubungan. Karena bermuamalah sama manusia itu wasta. Kalau nggak dimangsa, kita yang dimangsa. Kalau nggak kita dimangsa, kita yang memangsa. Lebih baik dimangsa ya daripada dimangsa. Ya, saling makan, saling terkam. Manusia satu sama lain. Saling terkam. Bayangkan sistem pendidikan yang ada. Nggak gitu. Saling berlomba-lomba. Jadi nomor satu, jatuhin sahabatnya. Sampai jadi pemimpin gitu, saling jatuh. Saling jatuhin, saling nyubat curang. Dari mulai pendidikan. Bahkan diikutin sama pendidikan Islamnya. Sehingga satu sama lain teman-temannya bersaing. Harus yang jadi nomor satu. Siapa yang ngajarin? Ada di sahabat Nabi begitu. Nabi Muhammad ngajarin gitu? Nggak sadar kita ketipu dengan sistem yang ada. Nggak sadar kita, dan kita asyik tidur. Emang sengaja dibuat tidur. An-nasu niyam fa idza matu fantabahu. Hadis Nabi Muhammad. Manusia dalam keadaan tidur, dan kalau dia mati ntar dia baru sadar. Naudzubillah. Kita baca kalaman Habib Hasan, ngambil berkah guru, ngambil berkah guru. Ini yang dapat menyelamatkan kita kelak. Al-Faqir bisa begini karena berkat guru, berkat duduk, bukan pintar, bukan rajin, bukan karena berkat guru. Kalau nggak berkat guru, wallah nggak bakal nyebut sama. Tapi kita benar siapa. Sama sahabat Nabi juga nggak semuanya hebat, istimewa. Nah, Nabi baru meninggal aja perang Yarmuk malas-malasan dari sahabat. Di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar nggak ada yang mau keluarin zakat. Cuman mereka tetap istimewa. Kenapa? Karena duduk sama Nabi Muhammad. Berkat duduk sebentar jadi istimewa. Duduk sama Nabi Muhammad itu sebentar aja udah dikatakan sahabat. Di zaman Nabi, tapi saat Nabi udah diangkat menjadi Rasul, syaratnya sahabat kan gitu. Bertemu dengan Nabi udah diangkat Rasul di dunia dan beriman kepada Nabi Muhammad. Itu disebut sahabat. Sebentar aja. Kalau tabiin nggak cukup Tabiin nggak bisa duduk sama sahabat sebentar. Harus gali ilmunya. Harus berkali-kali. Harus dapat manfaat. Baru bisa dikatakan tabiin. Makanya ada hilaf antara Hasan Basri apakah dia tabiin atau dia tabi'in. Karena dia bertemu Imam Ali saat dia masih kecil. Ali Basri berkata dia tabiin karena dia mengambil manfaat. Bagian lain enggak, berkata dia bukan tabiin, dia hanya tabiin karena dia bertemu Imam Ali hanya beberapa kali dan masih dalam keadaan kecil. Mana udah? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman apa nih? Wa raghaba radhiyallahu anhu fi hadza doa. Allahumma inni as'aluka min salih ma tu'zi nas min al-mal wal ahl wal walad. Ya. Baca doa ini banyak-banyak ya. Ya Allah berikan aku min salih dari yang terbaik. Apa yang kau berikan kepada manusia dari harta, jadi kau minta yang terbaik. Harta minta yang baik, anak yang minta yang baik, wal keluarga minta yang baik, apa yang baik. Wa qala radhiyallahu anhu an ijtihad Imam Az-Zuhri fi mutalatil kutub. Imam Az-Zuhri qala kanat kutub muhbata bihi fa qalat lahu tuzatu asad bi salasat turut wala hadil kutub. As-satr nisbu wa qadil syai'in. Dzikru salihin man dzakarallah. Dzakar salihin man dzakarullah.
Ya, siapa orang yang menyebut nama soleh, orang soleh akan jadi sama ya disebut nama Allah. Karena dengan menyebut nama orang soleh, tanzilur rahmah minallah, turun rahmatnya. Nah, Habib ngasihkan amal wa qala fil hadis salawat. Yang salawat ini dibaca yaumul Jumat. Ya, pengen ketemu Nabi ntar ada ayatnya. Ada orang dicium sampai bibir sama Nabi Muhammad dalam mimpi karena dia mengamalkan ayat akhir surat Taubat. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Fa in tawallaw Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Mengamalkan itu amalan. Nah, pokoknya lam yamdahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Godiyat orang yang paling sering muji Nabi. Wa qala radhiyallahu anhu kamisul iyad bi musannifi Muhammad bin ummati. Ala qaulihi laqad ja'akum rasulun kana rajul yaqra'a ba'da kulli shalah. Dibaca setiap habis sholat dibaca itu. Kalau sholat para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakbal safataihi. Lihat orang kalau udah lupa sama Allah bahkan yang dikasih amalannya nggak mau. Balul. Yakbal safataihi. Nabi nyium bibirnya. Bayangkan. Nabi nyium ini bibirnya orangnya. Kalau ngamalin ini ba'da sholat. Ngamalin ini ba'da sholat. Setiap habis sholat diamalin ini. Nabi cium bibir. Faqala ya Rasulullah lima yakbiluni fi fahmi. Kenapa kau cium bibir aku? Qala sabab mu'adzibaka ala hadhil ayat. Karena dia menyebabkan ini ayat. Mudah-mudahan kita semua diberikan manfaat oleh Allah. Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan manfaat oleh Allah. Diberikan manfaat oleh Allah, diberikan manfaat. Amalkan ini ayat. Setiap habis salat minimal kita baca sekali. Apa yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan kita terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan hajat kita Allah kabulkan. Apa yang dapat kita menjadi cita-cita kita Allah bukakan jalan yang terbaik. Jangan sabar sama Allah. Sabar itu kunci dari segala macam apa yang kita dapat hadapi di dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita sabar Ayub, sabar seperti Nabi Allah Ayub. Hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Allah muwaffiq ila thoriq. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.